Gue barusan nonton. Ada orang rebutan susu something karena ceritanya susu ini heboh sekali menanggulangi COVID. Atau gue baru baca. Mungkin karena kemasannya menarik mungkin susunya. Mungkin ya. Kalau kemasan itu gue juga suka sebenarnya. Atau yang kedua, ada obat-obat tertentu yang dari bahan madu atau dari apa yang dijual sangat mahal. Sampai jutaan. Gue juga lihat 1,3 juta, 1,9 juta sebagai obat COVID masa kini. Pertanyaan gue, sebagai orang yang sering melihat korban-korban jiwa di rumah sakit, apakah COVID ada obatnya? Oke. Tapi sebelum gue menjawab pertanyaan itu, gue boleh bertanya juga nggak? Boleh. Gitu? Lu kerjanya apa sih, Bud? Kerjaan lu nonton gituan doang gitu loh kayaknya. Gue sebenarnya tiap hari nontonin Lambe Tura aja kerjanya. Oke. Nggak, untuk dapat berita-berita terbaru dong maksud gue. Oh, I see. Oke. Sebenarnya untuk saat ini tuh obat COVID belum ditemukan. Ya. Apapun ya. Maksud gue mengurangi infeksi COVID dan teman-teman tuh belum ada. Kalau mengurangi iya. Maksudnya COVID itu kan sebenarnya suatu penyakit yang menimbulkan gejala. Nah, gejalanya itu kita bisa kurangin dengan obat-obatan tertentu, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita kurangin statement nih, misalnya obat ini bisa menyembuhkan COVID, itu belum ada. Termasuk sampai ke obat cacing. Yang lagi heboh itu kan. Ya kan, dipretetin gitu. Nah, itu pun sebenarnya masih dalam tahap penelitian. Di percobaan juga. Jadi kita nggak pernah tuh ada statement dari misal Badan Kesehatan Dunia yang menyatakan kalau obat itu benar-benar bisa dan efektif sebagai pengobatan COVID. Gitu. Dan yang terjadi adalah panic buying. Yang mungkin lu tadi nonton apa, susu ya? Susu something yang kemasannya menarik itu gitu ya. Nah, terus kemudian produk-produk madu. Itu semua satu mungkin panic buying. Yang kedua, kadang-kadang itu juga smart advertising gitu. Ya kan, dibungkus dengan kata-kata iklan yang menggoda dan menarik orang untuk bisa beli karena menjadi viral. I see. Gitu. Oke, Ian, pertanyaan gue begini. Kan beberapa circle makin dekat kita kena COVID. Maksud gue punya circle teman yang kena COVID banyak. Dan tiap hari dia tuh minum. Gue menjauh dong. Nah, gue mau nanya ini sebetulnya. Circle mereka ketika kena COVID, mereka bilang obat-obatan mereka tuh banyak sekali gitu. Yang diminum tuh apa sebetulnya? Kalau dikasih obat banyak tuh obat apa? Bukan obat COVID kan? Ya obat COVID gitu, tapi bukan obat untuk nyembuhin. Gimana sih gue ngomongnya jadi bingung. Gimana coba? Karena dia minum obat banyak loh gitu. Kalau kena minum obat banyak. Yang tadi gue bilang, COVID ini kan menimbulkan gejala, ya kan? Entah itu demam, entah itu batuk, entah itu pilek, sakit tenggorokan. Nah, obat-obatan yang diberikan itu rata-rata adalah untuk memulihkan gejala yang mereka rasakan. I see. Gitu. Jadi panas tidak panas-panas banget gitu. Iya, jadi batuknya menurun. Nah, misalnya sebut panas. Oke, ini obat panas. Lu batuk, nih obat batuk. Lu pilek, nih obat pilek gitu. Lu sesak, nih oksigen. Oksigen juga obat loh sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian sebagai bukan percobaan sih, sebagai obat-obatan utamanya tetap kita berikan antibiotik dan juga antivirus. Nah, cuma problemnya si antivirus ini belum ada, kita bisa mengatakan satu single antivirus yang ini benar-benar paling bagus dan ini bisa benar-benar bisa membunuh kuman COVID. Itu belum ada. Gitu. Jadi antivirus indikasi itu apa kalau obat itu? Nah, berdasarkan percobaan yang ada gitu, antivirus yang ini memiliki efektivitas yang bagus, outcome-nya pada pasien, makanya kita berikan seperti itu. I see. Jadi kalau ada orang bilang minum ini bisa menyembuhkan COVID, itu nggak ada ya? Nggak. Yang dilakukan adalah obat itu menambah daya tahan tubuh lo. Iya, dengan vitamin. Bentar juga. Jadi dari beberapa jenis obat yang teman lu minum, kemungkinan besar juga isinya 2 atau 3 macam itu vitamin. Ada vitamin yang biasa kita berikan, vitamin E, vitamin D, vitamin C, vitamin B ya. Itu sebagai suplemen untuk ningkatin daya tahan tubuh juga. Jadi mungkin setengahnya itu bisa suplemen, Bud. Oh gitu ya? Iya. I see. Oke, soalnya gini, teman-teman, gue tuh harus bilang berkali-kali ya ini. Kita pernah bahas juga soal vitamin sebetulnya. Karena panic buying itu membuat harga yang nggak masuk akal seringkali. Iya. Jadi misalnya gini, let's say gini. Misalnya susu something buat ibu hamil cocok gitu. Karena diborong sama orang-orang yang merasa sembuh, dia tidak hamil, tapi ibu-ibu hamil yang perlu itu jadi tidak minum gitu. Dan harganya jadi mahal sekali. Padahal khasiatnya sebetulnya tidak ada. Contoh kemarin kondisi misalnya masker atau oksigen misalnya gitu. Tiba-tiba jadi naik sekali harganya, orang yang butuh jadi nggak bisa. Betul gitu. betul banget. Jadi gue bilang berkali-kali bahwa itu suplemen buat lu
Iya, tapi itu tidak menyembuhkan kalau kena penyakit. Jadi maksud gua, lu menjaga daya tahan tubuh lu perlu dengan banyak hal gitu, olahraga, makan bergizi, bukan dengan susu tertentu atau bukan dengan produk madu tertentu gitu, atau produk lainnya lah. Gitu. Ya, jangan sampai sobat health itu menjadi korban, menjadi victim. Nah, dari iklan-iklan yang terlalu dimonetisasi, gitu. Oke, nggak masalah. Dan kita tuh selalu menekankan bahwa yang namanya suplemen ya suplemen. Gitu. Dia tidak ada fungsi untuk menyembuhkan, dia tidak ada fungsi untuk sebagai obat. Nah, tapi suplemen itu sendiri memang berfungsi untuk menjaga stamina kita, menjaga daya tahan tubuh kita. Mungkin sebagai asupan nutrisi juga itu bisa terjadi, tapi ya tetap dengan harga yang masuk akal. Kan nggak mungkin ya lu misalnya lu kayak waktu itu kan hype-nya adalah vitamin C. Vitamin C bisa dengan harga misalnya 250.000, 300.000 gitu, dari harga normalnya mungkin cuma 50.000. Naiknya sampai berkali-kali lipat kan. Daripada lu minum suplemen dengan harga segitu, mendingan lu beli buah langsung. Iya. Gitu. Iya kan, be smart gitu loh. Jangan sampai lu termakan hoax juga masuknya ini. Gitu. Dan gue selalu salut dengan Budi gitu, karena dia selalu bisa menyaring hoax yang menyangkut duit kemahalan gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue cukup percaya dengan dia gitu. Dia gak akan sebodoh itu gitu kalau menyangkut duit. Iya, pokoknya kalau harganya mulai kemahalan, gue langsung biasanya, ya ini harganya kok gak masuk akal gitu. Ini fungsinya apa? Biasa gue gitu orang kayak. Jadi gue lumayan sensitif untuk harga-harga tertentu sebetulnya. Nah, mari kita balik lagi ngomong soal obat-obatan. Jadi kalau ada orang bilang obat ini bisa menyembuhkan COVID, teman-teman mesti bertanya-tanya. Coba kalian lihat kandungannya. Apakah kandungan itu benar-benar ada untuk menyembuhkan COVID, atau itu cuma membuat kalian tubuhnya suplemen gitu loh. Kan bisa kalian cek tuh ya sebetulnya ya. Kan kalian bisa googling gitu. Ini sebenarnya apa sih kandungannya gitu. Karena sampai sekarang belum ada obatnya gitu. Betul. Jangan sampai bungkus-bungkus yang apa ya? Kita juga pernah bahas soal herbal gitu. Ini obat herbal nih, menyembuhkan COVID gitu. Coba deh kalian cek gitu. Segala sesuatu yang diproses secara di pabrik itu bukan obat herbal. Iya. Gitu. Hati-hati tuh dengan konteks herbal gitu. Jadi kalian makan di saset, ini herbal. Itu bukan herbal. Iya. Itu udah melalui proses gitu. Kalau lu pernah nonton film-film Cina yang zaman dulu tuh, yang film kungfu, tau kan? Yang botak di depan, dikuncir di belakang. Itu kalau misalnya mereka datang ke tempat tabib tuh, beli obat gini. Mereka dikasih rumputan kering kan, yang kemudian direbus, dianglo, dikipasin. Nah, itu bisa lu bilang kategori itu obat herbal gitu. Itu benar-benar tumbuhan yang dikeringin, direbus langsung, lu minum seharinya. Tapi kalau misal obat herbal lu minum udah berupa kapsul, mana herbalnya? Gitu. Jadi kalau kalian makan gimmick herbal something sampai harganya mahal, sampai kalian rebutan atau sampai kalian benar-benar kayak nyari di mana-mana untuk demi obat ini gitu, sayang duitnya dan sayang waktunya gitu. Mendingan kalian boleh sumbang rekening kita di sini, nanti kita taruh. Iya dong. Maksudnya ngebantu channel ini juga kan? Apa gue bilang? Kalau soal duit gue percaya sama dia. Yan, Oke. Gue tanya pengalaman lu, ini pengalaman pribadi. Di rumah sakit lu sempat ada juga nggak orang yang nanya, saya pengen beli obat ini dong? Kan suka gitu ya, misalnya dapat resep nih ya. Iya. Gue datang ke apotek, mau obat ini dong. Dulu tuh gue pernah dapat obat buat SARS kalau nggak salah, gue lupa deh ya. Orang ngasih resep gitu. Gue bawa ke apotek, obat ini dong. Ini dapat dari mana ditanya? Ini obat keras loh, dia bilang gitu. Obat by resep gitu. Iya, saya dengerin buat COVID. Apoteknya nggak ngasih akhirnya. Karena obat ini mesti pakai resep dokter gitu. Dan akhirnya rumor berkembang, ini obat anti COVID gitu. Nah, pernah nggak ada kejadian di rumah sakit lu, orang datang bawa resep yang aneh-aneh gitu? Kalau bawa resep sih enggak ya, ya. Karena jujur kalau resep itu kan urusan sama farmasi, dan gue nggak ke arah sana gitu. Tapi kalau misalnya pasien yang membawa obat macam-macam ditunjukin ke gue, dok, saya minum ini nih, gitu kan, gitu. Begitu dia kira bagus nggak ya gitu, dia kasih lihat ke gue cuma kapsul, ya, nggak ada bungkusnya gitu. Yang bahkan gue kagak tahu itu isinya apa gitu. Kalau kita tahu dari bungkus obat tuh kadang-kadang ada isi kandungannya berapa miligram, namanya apa gitu. Dan kebanyakan di situ mungkin memang isinya rumput-rumputan herbal gitu. Oh ya udah, setidaknya gue tahu itu isinya rumput gitu, sari rumput misalnya. Tapi kalau misalnya disodorin kapsul doang, nggak tahu isinya apa. Gue kagak tahu gitu. Kan gue bukan detektif, gue bukan langsung gue cium-cium gitu, gue lihat ini kan nggak bisa gitu. Tapi memang benar buat. Jadi sekarang itu sekali lagi karena terlalu banyak hoax yang ada beredar di masyarakat, itu banyak sekali pasien yang kemakan. Jadi untungnya mereka masih mengikuti resep dokter.
Jadi dianjurkan obat apa? Karena mereka mau sembuh ya mereka minum. Tapi kata si Anu, kata si B, kata si C, kata si D, obatnya ini dikasih semua ke mereka. Gitu. Dan termasuk ada salah satu juga obat herbal dari Cina juga, gue lupa nama kanji apa gitu. Dan itu juga lumayan terkenal gitu. Padahal kalau misalnya kita lakukan penelitian, kita baca nih dari internet, tapi dari sumber yang terpercaya, itu sebenarnya belum ada referensi bahwa dia bisa membantu pemulihan COVID bahkan. I see. Gitu. Tapi karena beredar di masyarakat, belilah gitu ya. Iya. Teman-teman, ada dua yang penting kalian mesti tahu. Yang pertama, panic buying tidak membuat keadaan lebih baik gitu. Betul. Yang kedua, panic buying tidak membuat kalian lebih sehat. Karena seringkali kalian beli itu kalian kemakan info-info yang keliru gitu. Iya. Jadi pastikan apapun yang kalian beli, yang kalian mau konsumsi, kalian coba lihat deh gitu. Jangan sampai tiba-tiba sesuatu harga jadi mahal dan nggak kepake juga gitu. Iya. Kayak misalnya dulu orang ngeborong Indomie gitu masa-masa awal pandemi. Lah kan jadi nggak kepake juga tuh Indomie kan. Lu masih makan Indomie tiap hari gitu. Maksud gua. Atau lu beli sanitizer dulu berlebihan gitu. Sekarang harganya udah normal lagi Iya, gitu. sanitizer dan masker. Dan Dulu ada loh yang nimbun masker, maksudnya demi untuk penggunaan pribadi bukan demi keuntungan gitu. Pada saat ternyata harga masker balik ke normal, dia punya timbunan masker yang harganya berkali-kali lipat buat apa gitu. Jadi maksudnya kalian lebih lebih rasional. Ingat, panic buying tidak menyelamatkan apa-apa gitu. Justru malah merugikan komunitas, merugikan orang sekitar kalian gitu. Tiba-tiba mereka sakit dan mereka nggak bisa pakai, mereka jadi nyebarin kemana-mana karena mereka nggak suka beli gitu. Jadi tolong semuanya dijaga, pakai rasionalitas kalian lah. Kalau emang nggak, misalnya kalian bingung, kalian bisa chat kita, Dr. Adrian akan membantu dengan senang hati. Ada tambahan lagi nggak ya? Oh iya dong. Chatnya ke gua gitu ya. Iya, chatnya ke lu. Nah, teman-teman, kalau misalnya merasa informasi yang kita share ini bermanfaat, ya tungguin terus nih podcast kita dan channel YouTube kita. Kita akan terbitkan setiap hari Senin dan Kamis. Kita juga akan mengadakan acara IG Live. Biasanya kita akan mengundang narasumber yang mungkin berbagi, bisa dokter, bisa orang awam juga, berbagi pengalaman aja, sharing gitu. Semua tentang kesehatan. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.